Halo Sobat Muda Fresh Juice, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Saya Novanda Yani, member grup OMK di FG Fellowship 12 dari Medan. Pada hari ini, Senin 20 Juni 2022, kita akan mendengarkan renungan spesial edisi OMK yang akan dibawakan oleh Albertus Gregory Tan dari Jakarta, yang juga merupakan admin grup WhatsApp OMK di FG Fellowship 12. Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo Sobat Muda Daily Fresh Juice, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dipenuhi sukacita ya. Marilah kita sejenak mendengarkan sabda Tuhan yang menyapa batinmu lewat Injilnya hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai Sobat Muda, apa yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini tentu sudah berulang kali kita dengar, sehingga bukan sesuatu yang asing bagi kita. Apa yang kamu rasakan saat mendengar kembali Injil hari ini? Apakah biasa-biasa saja? Atau masih merasa ditegur? Atau bahkan tidak setuju dengan pernyataan Yesus? Beragam respon dapat kita berikan, namun sebenarnya didasari oleh kenyataan yang sama, bahwa kita sering menjadi pemeran utama Injil hari ini, yaitu orang yang suka dengan mudah menilai, mengkritisi, dan menghakimi orang lain. Saya teringat sebuah pengalaman yang dialami oleh teman saya sendiri, bagaimana sebuah sikap penghakiman pada akhirnya membuat dia semakin menjauh dari Tuhan. Teman saya ini aktif dalam sebuah kelompok paduan suara. Setiap minggu dia berlatih bersama untuk tugas hari Minggu. Karena penugasan baru di kantor, membuat ia tidak rutin lagi datang berlatih kor. Teman-temannya mengatakan bahwa dia melupakan Tuhan karena urusan duniawi, lebih mengejar harta dan karir daripada pelayanan dan lain sebagainya. Naasnya, teman saya ini menemukan sebuah kelompok pelayanan lain di komunitas gerejani lain yang membuat dia nyaman, dan akhirnya ia memutuskan untuk tidak lagi menjadi anggota gereja Katolik. Terlepas dari keputusan teman saya salah atau benar, kita seringkali menjadi orang-orang yang menyebabkan orang lain menjauh dari Tuhan dengan perkataan-perkataan kita yang keluar begitu saja tanpa kita pikir dulu.
atau dengan jari-jari di gadget kita yang menulis tentang orang lain sesuka hati kita. Padahal, kita belum tentu tahu apa latar belakangnya dan apa masalahnya. Kita mudah sekali menilai dan melihat kesalahan orang lain, namun tidak memberikan solusi atau jalan keluar. Jika tidak bisa, ya minimal belajar mendengarkan, seperti nasihat Bapak Suci beberapa waktu lalu. Mendengarkan dengan telinga hati. Alih-alih memberikan penghakiman dan penilaian, mengapa kita tidak belajar memberikan masukan atau saran? Misalnya bagaimana supaya teman saya ini bisa mengatur waktu dengan lebih baik sehingga tetap bisa melayani di tengah kesibukannya. Lebih jauh, kita dapat melakukannya dengan berbicara dengan dia secara empat mata, dari hati ke hati, supaya tidak ada yang terluka sehingga dapat membantu dia menjadi lebih baik. Tentu hal ini dapat dilakukan setelah kita pun mampu melihat selumbar di mata kita sendiri dan berusaha untuk memperbaikinya. Sobat muda Fresh Juice, pasti dari antara kita jarang sekali melakukan sebuah kebiasaan baik yang kini mulai ditinggalkan orang, yaitu pemeriksaan batin. Padahal, pemeriksaan batin adalah sarana kita untuk ngaca, melihat diri sendiri tentang apa yang sudah kita lakukan hari ini. Apakah ada perbuatan kita yang menyenangkan orang lain, atau malah menyakiti orang lain? Pemeriksaan batin adalah kebiasaan baik yang harus kita mulai kembali. Ya, jika tidak setiap hari, minimal setiap minggu sebelum merayakan Ekaristi, kita bisa hening sejenak untuk memeriksa batin kita, supaya dapat menyambut Tuhan dengan layak. Kebiasaan ini tentu bertolak belakang dengan kebiasaan mengkritisi, menghakimi, dan menilai orang lain. Bagaimana dengan kita saat ini? Apa kita lebih sibuk menilai orang lain atau melihat diri kita sendiri dengan lebih jernih? Jika kita mau belajar memeriksa diri kita, hari demi hari kita akan menjadi manusia yang lebih baik dari pikiran, perkataan maupun tindakan. Ngaca dong. Ingat selalu ini, supaya kita selalu mawas diri dan selalu menyadari bahwa diri kita tidak lebih baik dan sempurna dari orang lain. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami selalu diingatkan untuk lebih dulu melihat diri sendiri daripada sibuk mengoreksi diri sesama. Bantulah kami untuk menjadi orang muda yang bisa memberikan jalan keluar, menjadi teman dan sahabat yang mau mendengarkan daripada sibuk memberikan komentar dan kritikan. Semoga dengan demikian, kami mampu menjadi manusia yang lebih baik dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan spesial OMK pada hari ini. Terima kasih kepada Gre yang telah membawakan renungan pada hari ini ya. Sampai jumpa di renungan Fresh Juice spesial OMK selanjutnya. Saya Nova Handayani undur diri. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam Fresh Juice.